Ada 16 zona di seluruh Indonesia yang memiliki potensi megatrust dan harus diantisipasi. Gempa bumi megatrust ini berpotensi menyebabkan tsunami. BMKG sendiri memiliki Gempa megatrust ini sangat berbahaya dan juga bisa picu tsunami setinggi 20 meter. Wilayah Indonesia yang BMKG mengingatkan adanya potensi gempa dari 2 megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Tapi bila kiamat kecil sudah banyak terjadi, maka akan terjadilah kiamat yang sesungguhnya, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Ada 3 konsep dalam menghadapi berita musibah gempa bumi megatrust ini. Yang pertama adalah konsep iman, yang kedua konsep aman, yang ketiga konsep amin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, Sobat Gemapos yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah, hidayah dan inayahnya kita kembali bertemu melalui media Hazanah Gemapos. Kali ini kita akan membicarakan tentang gempa bumi megatrust yang mungkin sekarang sedang viral, menjadi buah pembicaraan banyak orang. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini kepada seluruh pemirsa, sahabat Gemapos dimanapun Anda berada, mari terlebih dahulu kita subscribe, like, dan komen. Saudara-saudara sekalian, gempa bumi termasuk gempa bumi megatrust yang sekarang sedang menjadi buah bibir pembicaraan banyak orang. Itu adalah fenomena alam, gejala alam, seperti juga gempa bumi sebelum-sebelumnya. Yang paling belakangan adalah pada 8 Agustus 2004 di Jepang. Terjadi gempa besar 7,1 atau 0,2 skala Richter. Tahun 2004 di tanah air kita, yakni di Aceh, yang begitu banyak menelan korban karena tsunami-nya, sampai 170.000 jiwa. Saudara-saudara sekalian, musibah apapun yang terjadi di alam ini, termasuk gempa bumi, itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Karena di dalam Islam kita mengenal ada yang namanya kiamat, hari akhir, hancurnya alam semesta ini. Ada 2 versi kiamat.
Ada kiamat sughra atau kiamat kecil, dimulai dari kematian individu, hancurnya bangsa, gempa bumi kecil-kecilan di mana-mana, gunung meletus. Itu adalah bagian-bagian dari kiamat. Itu adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Tapi bila kiamat kecil sudah banyak terjadi, maka akan terjadilah kiamat yang sesungguhnya. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu bunyi firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Semua alam semesta ini akan hancur binasa. Hanya wajah Allah yang mulia itulah yang tetap kekal adanya. Saudara-saudara sekalian, sobat Gema Pos rahimakumullah. Dalam menghadapi berita seperti ini, sebagaimana diberitakan oleh GMKG, kita sikapi dengan sikap yang arif, yang bijak, dengan positive thinking. Ada 3 konsep dalam menghadapi berita musibah gempa bumi megatrust ini. Yang pertama adalah konsep iman. Yang kedua konsep aman. Yang ketiga konsep amin. Jadi iman, aman, dan amin untuk menghadapi musibah gempa bumi megatrust. Apa itu iman? Yakni meyakini bahwa setiap musibah itu atas izin Allah, sesuai firman-Nya dalam surat At-Taghabun atau surat ke-64 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba mim musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah apa saja yang terjadi tiada lain atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka akan mendapat petunjuk dalam hatinya bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi gempa bumi megatrust yang merupakan masuknya lempengan bumi dari lingkaran api dari yang lebih besar masuk mendorong lempengan yang lebih kecil sehingga terjadi pergerakan yang begitu besar. Bisa saja terjadi keretakan bumi, terbelah, anjlok, dan itu bila terjadi maka akan menimbulkan tsunami. Itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman kepada Allah, dalam ayat itu disebutkan, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam hatinya, pada dirinya, ketenangan berpikir sehingga mampu mencarikan solusinya.
Dalam ayat lain, yakni surat Al-Baqarah ayat 156, Allah menyatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka bersikap, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepadanya. Saudara-saudara sekalian, pemirsa Gema Pos dimanapun Anda berada, semoga kita menghadapi berita akan terjadinya gempa bumi besar ini dengan iman. Ini adalah kehendak Allah, sehingga Allah akan membukakan hati dan pikiran kita. Bagaimana kita bisa mempersiapkan itu? Persiapan apa? Persiapan yang paling utama adalah tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gempa, gunung meletus, banjir, topan, dan sebagainya. Tanpa itu semua, ketika sudah ajalnya mati, kita pun tetap mati. Bisa dalam keadaan sehat kita mati, dalam keadaan tidur nyenyak mati, dalam keadaan berolahraga bisa mati, dalam keadaan berpesta happy-happy kita juga bisa mati, dan dengan cara apapun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan hancur. Jadi menghadapi gempa dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melalui sebab apa saja, kecuali dalam keadaan bersikap mental, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita dijemput oleh malaikat maut dengan cara apapun, termasuk dengan gempa besar, kita dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan bertawakal, tidak dalam keadaan bermaksiat, tidak dalam keadaan mungkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap mental yang terpenting. Konsep yang kedua adalah aman. Artinya kita melakukan mitigasi, melakukan serangkaian upaya untuk meminimalisir kerugian baik material maupun imaterial, jiwa maupun harta. Berupa apa? Yang pertama adalah edukasi. Pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan bila terjadi gempa. Kemudian melakukan evakuasi. Bila gempa itu terjadi, maka segera melakukan evakuasi ke daerah-daerah yang tidak terdampak dari gempa itu. Ini semuanya adalah rangkaian menjaga keamanan dari musibah tersebut. Yang ketiga, konsep amin. Artinya berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hujan turun, hujan itu bisa menjadi rahmat, tapi juga bisa menjadi musibah.
Ada yang terkena hujan jadi sakit, flu, demam. Tapi justru banyak orang yang ketika turun hujan menjadi sehat, menjadi segar, menjadi semangat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang bermanfaat. Doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syama'atil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bencana yang berat, kecelakaan yang menimpa, ketetapan yang buruk, serta kejahatan musuh-musuh yang zalim. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dari kita melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong, jangan mendewakan intelektual, teknologi. Karena jika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala sesuatu bila Allah menghendaki, Allah hanya menyatakan jadi, maka jadilah. Maka mendekatlah kepada Allah, bertawaduklah kepada Allah, pasrahkan diri kita kepadanya, mohonlah pertolongannya. Semoga Allah selamatkan kita dari bencana berat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat Gema Pos, sebelum ditutup, mari kembali kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.